Baik, kiranya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Untuk memimpin doa Samuel Simare-Mare. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Doa selesai. Selamat pagi. Adapun KD atau kepentingan yang ingin membacakan yaitu mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan tujuan dari pembelajaran materi sistem ini, Bapak berharap kamu sebagai peserta didik dapat menghayati nilai-nilai sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, kami memahami di Indonesia. Oke. Bisa kelihatan dengan jelas gambar? Bisa. Pak. Dari gambar-gambar yang kamu perhatikan itu, tentu ada muncul pertanyaan yang harus kita pahami. Apakah kamu setuju bahwa harus ada hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Setuju, Pak. Apakah dengan adanya penegakan hukum, ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat sudah terwujud menurut kamu? Sudah, Pak. Di sini Bapak juga akan mau coba tampilkan yang namanya video. Dalam program khusus tahun Jokowi JK, pemirsa Indonesia adalah negara hukum, bebas, bukan negara yang berdasarkan kekuatan hukum atau masal. Namun fakta menunjukkan Indonesia sampai sekarang belum juga sampai ke tahap kita jadi negara hukum. Ini adalah pekerjaan rumah besar bagi siapapun yang nanti terpilih menjadi presiden untuk mengembalikan dan setiap warga negara secara setara di depan hukum, dan hanya kepada hukumlah kebenaran dan keadilan ditegakkan. Negara kita adalah negara hukum. Itu bunyi pasal 1 Undang-Undang Dasar 45. Artinya siapapun di antara kita harus taat dan memastikan bahwa semua orang memenuhi aturan dan ketentuan hukum. Salah satu syarat tentang kepastian hukum ialah kita menghormati sesama manusia. Kita harus melaksanakan hak-hak asasi manusia. Karena manusia lah yang diperlakukan kepastian hukum itu. Tanpa penghormatan, tanpa pelaksanaan hak asasi manusia, tidak ada di antara kita yang dapat melaksanakan kepastian hukum itu dengan benar. Karena itulah, maka pelaksanaan hukum harus dilaksanakan dengan benar dan sesuai aturan yang ada. Banyak hal beberapa hal pokok untuk melaksanakan ketentuan kepastian hukum itu. Pertama, hukum yang memang sesuai dan merupakan ketentuan yang dapat kita terima secara umum. Kedua, ketauladanan. Bisa kelihatan tulisannya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bapak minta satu orang untuk membacakan tampilan slide PowerPoint-nya. Di Anissa Siahan, silakan. Sistem hukum di Indonesia. Pengertian sistem. Kata sistem dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengandung arti susunan, kesatuan-kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruhan. Unsur-unsur dalam sistem mencakup, yang pertama yaitu seperangkat komponen elemen bagian, yang kedua saling berkaitan dan tergantung, yang ketiga kesatuan yang terintegrasi, yang keempat memiliki peranan dan tujuan tertentu, dan yang kelima yaitu interaksi antar sistem membentuk sistem lain. Ya, Pak. Oke, sip. Yang berikutnya ini adalah pengertian hukum menurut para ahli ya. Jadi untuk menghemat waktu, kamu bisa men-screenshot tampilan yang ada di layar. Oke, yang berikut ini adalah unsur-unsur dalam pengertian hukum. Nah, di sini bertolak dari pengertian sistem dan hukum yang telah dikemukakan oleh para ahli tadi,
Tentunya yang dimaksud dengan sistem hukum ini adalah suatu kesatuan hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warganya. Yang berikut di sini kita akan coba membaca tujuan hukum menurut para ahli. Oke, Bapak minta kesediaan dari Sukma Sianturi. Nomor 1, Subekti SH. Pendapat yang dikemukakan, hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang mendatangkan atau ingin mencapai kemakmuran dan kebahagiaan para rakyatnya. Tujuan hukum menurut Geni. Hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Sebagai unsur keadilan, ada kepentingan, daya guna, dan kemanfaatan. Oke, terima kasih buat yang sudah berpartisipasi pagi hari ini. Baik, anak didikku, di sini Bapak akan coba untuk membuat kegiatan yang dimana di sini ada pertama tugas mandiri ya. Yang kedua di sini ada pembagian tugas kelompok. Oke, Bapak minta Wedredo membacakan apa tugas kelompok yang harus dikerjakan. Contoh kasus hukum dari surat kabar sebagai online. Kemudian tentukan kasus yang akan kalian temukan, termasuk ke dalam jenis hukum yang mana. Jangan lupa berikan alasannya dan kemudian komunikasikan kepada kelompok yang lain di kelas. Bapak nanti akan meminta keaktifan dari seluruh siswa di dalam kelompok. Jenis kasus yang kami temukan yaitu kriminal atau penganiayaan yang terjadi di Medan Sayung Simpang Laubeng, Klewang pada Kamis 14 Oktober. Oke, terima kasih. Baik, untuk tugas kelompok kalau sudah selesai boleh langsung keluar dan bergabung lagi di grup besar yang pertama tadi pagi kita masuk. Baik Pak. Baik Pak. Kelompok 4 itu membahas berita mengenai apa? Boleh Bapak tahu? Baik Pak, yang kami bahas yaitu kasus ancaman pidana bagi pemilik rumah jagal kucing di Medan Pak. Oke, terima kasih Angelika. Silakan kerjasama dengan temannya ya. Baik Pak. Sudah bergabung semua di sini kelompok 1, 2, 3, 4? Sudah Pak. Baik, kalau begitu kita mulai dari kelompok 1. Baiklah Bapak Guru kami dan juga teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu jenis kasus yang kami temukan, kriminal atau penganiayaan. Judul kasus, Michael Francisco dianiaya, pelakunya ayah dan anak. Korban adalah seorang kepala lingkungan di Kelurahan Pasar Merah Barat. Pertanyaan nomor 2. Menurut kalian, apa yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut? Maka, kami kelompok 1 berharap kepada pihak kepolisian dapat memberikan hukuman penjara sesuai hukuman tindak pidana yang berlaku di negara kita. Sekian dari hasil presentasi kami kelompok 1. Terima kasih. Oke, terima kasih buat kelompok 1, ada Rizka Sihite dan juga Rosi Anita tadi ya mewakili kelompoknya. Berikan aplaus dulu buat kelompok 1-nya. Oke, kita lanjut ke kelompok 2. Baik Pak, saya akan melanjutkan jawaban kami terhadap LKPD. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah membaca wacana tersebut? Dari hasil diskusi kami, tentunya kami sangat kecewa terhadap pihak Polsek Percut dari hasil diskusi seituan karena korban dijadikan tersangka. Seperti diberitakan sebelumnya, kasus penganiayaan tersebut ditiwari Iwan Gia terjadi di Pajak Gambir. Sekian dari hasil kelompok kami, Pak. Baik, terima kasih Widya M. Sregar yang sudah menutup presentasi dari kelompok 2. Baik,
kita lanjutkan ke kelompok yang berikutnya dari kelompok 3. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan kasus yang kami temukan. Baik Pak, adapun jawaban kelompok kami terhadap LKPD yang dibagikan yakni yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah membaca wacana tersebut? Setelah kami mendiskusikan kasus ini, timbul perasaan kecewa, geram dan marah terhadap anak-anak yang membuli serta memukuli dan juga melontarkan kata-kata yang tidak seharusnya. Yang keempat, bagaimana solusi yang dapat kalian ajukan kepada pihak kepolisian untuk mencegah terulangnya kasus tersebut? Pelaku harus diberikan ganjaran yang setimpal, seperti memberikan sanksi dan harus diberikan pembinaan supaya tidak mengulang kesalahan yang sama. Sekian dan terima kasih Pak. Kelompok 4. Oke, kelompok 4 sepertinya ada gangguan sinyal ya. Untuk kesimpulan, Bapak minta yang laki-laki semuanya untuk membacakan mulai dari paragraf 2, 3, dan 4 yang ada di slide. Silakan. Siapa yang menggali lubang maka dia harus siap untuk jatuh. Ingat karena itu ada dirimu bisa menutup dari kesalahan yang kamu perbuat, namun tidak dari penyesalanmu. Oke, terima kasih buat laki-laki yang sudah membantu Bapak untuk membacakan hasil kesimpulan yang dapat bisa kita simpulkan bersama. Maka untuk itu kepada seluruh anak didik kami, khususnya di masa pandemi COVID ini, baiklah kiranya kita mematuhi protokol kesehatan dari hasil kegiatan proses belajar mengajar daring ini. Tentu kita mempunyai kekurangan-kekurangan, salah satunya adalah jaringan ataupun fasilitas yang kita penuhi. Sebelumnya Bapak minta 1 orang untuk memberikan kesan dan pesan dalam proses belajar daring ini. Pesan saya dalam melakukan presentasi kita seperti ini, tatap muka kita secara virtual, saya sangat merasa bahagia dan ilmu saya bertambah seperti itu dengan melakukan presentasi seperti ini. Semoga kedepannya kita itu lebih memahami, lebih mengkaji materi-materi yang kita bahas ini, biar kita itu lebih tahu dan mengerti bagaimana sistem hukum di Indonesia. Sekian Pak. Dan Bapak berharap seperti apa yang disampaikan oleh Rosi tadi ya, mewakili kamu semuanya, seluruh siswa SMA Negeri 1 Paranginan, baiklah kiranya untuk mengindahkan yang namanya hukum. Untuk minggu depan kita akan lanjut proses belajar yang berikutnya. Sekian untuk pertemuan pagi hari ini. Terima kasih buat yang sudah hadir di hari. Tetap jaga kesehatan. Sampaikan salam Bapak kepada orang tuamu. Semoga sehat-sehat selalu ya. Dan kita tutup dengan doa. Bapak minta kepada Wedredo Simarupa untuk menutup dengan doa. Silakan Wedredo. Amin. Sekali lagi salam sehat dari Bapak. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi Pak.